Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, adik-adik, tahu kan sekarang hari apa? Yang pastinya hari Minggu, Kak. Yes. Nah, iya. Ini waktunya untuk kita beribadah, memuji Tuhan. Adik-adik udah mandi kan? Pasti udah dong. Udah ya, udah pakai baju yang rapi? Ya. Udah siap untuk memuji Tuhan? Oke. Nah, adik-adik, kita akan memuji Tuhan, tapi jangan lupa isi absen dulu. Pakai Sherlock di WA grup sekolah Minggu. Nah, kakak-kakak, sebaiknya sebelum kita mulai ibadah, kita ambil salat teduh, terus kita berdoa. Nanti setelah berdoa kita memuji Tuhan. Oke ya, kita lipat tangan dulu, kemudian kita tutup mata, lalu kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi Minggu ini, karena Tuhan telah mengantarkan kami untuk kami boleh beribadah. Biarlah saat ini kami beribadah online, rapi, dan mampukan kami untuk mengikuti ibadah, sehingga ibadah ini boleh berjalan baik. Kuasa Roh Kudus-Mu, kami percaya Tuhan hadir di rumah kami masing-masing bersama dengan adik-adik sekolah Minggu. Seluruh ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik semuanya harus bangkit berdiri. Bangkit berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan. Apa lagunya ya, Kak? Jangan pernah menyerah. Oke, jangan pernah menyerah. Ada Kak Tio loh yang bantuin main musiknya. Iya. Oke, Kak Tio, siap. Yuk adik-adik semua nyanyi ya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
tapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita harus menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan lupa, seperti biasa minggu-minggu yang lalu kita punya 2 amplop persembahan. Yang satu adalah persembahan minggu, yang satunya lagi adalah persembahan peduli kasih. Nah, adik-adik, seperti yang minggu-minggu juga kemarin juga, nanti bisa minta tolong papa mamanya untuk menyampaikan persembahannya. Sudah siap semua kan? Pastinya sudah. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan. Iya. Ya kan, Kak? Iya. Oke, Kak Tio, siap-siap. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi adik-adik ya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat berguna untuk kelancaran kemuliaan kerajaan-Mu di dunia ini ya Bapa. Dan kiranya juga Engkau menyertai setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan kami ya Bapa. Dan kiranya juga ya Bapa, persembahan kami ini dapat membantu saudara-saudara kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari adik-adik semua kita berdoa dengan sikap yang benar. Lipat tangan, tutup mata, lalu mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami semua, terlebih guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami boleh memperoleh kekuatan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-15. Ibu akan membacakan buat kalian semua dengan judul perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberitakan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus, supaya ia menjunjung kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dengan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar lebih mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Salam anak-anak sekalian. Ibu punya 2 tayangan mengenai kegiatan gereja yang berhubungan dengan peduli kasih. Mari kita lihat bersama-sama.
Hari ini kami bersuka cita karena merayakan hari ulang tahun ke-70 Panti Asuhan Tanjung Barat. Nilai kompetensi. Panti Asuhan Tanjung Barat menjadi wadah bagi pembentukan anak-anak yang dipercayakan, yang dititipkan untuk menempuh pendidikan yang lebih baik, pendidikan yang berkualitas, sehingga mereka menjadi pribadi masa kini, menjadi pribadi masa depan yang punya harapan, yang punya kepribadian, yang punya karakter Kristiani. Saudara-saudara terkasih, kami mengundang siapa saja yang merindukan kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah bagi seluruh anak di dunia. Mari kita mulai dengan langkah yang sederhana, yaitu memulai untuk mencari, memperhatikan, dan mengasihi anak-anak yang dititipkan di Panti Asuhan Tanjung Barat. Dengan berkat yang berasal dari Tuhan, dengan rejeki yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, biarlah mengalir juga berkat untuk anak-anak yang dipercayakan untuk diasuh di tempat ini. Mari berdonasi, mari mengasihi, mari sayangi Panti Asuhan Tanjung Barat. Ada yang sudah pernah melihat tayangan yang seperti ini? Ya, anak-anak, ada anak-anak juga yang pernah ikut dengan kegiatan seperti ini. Ibu masih ingat tahun kemarin kalian juga ikut dengan kegiatan yang seperti ini. Contohnya waktu tahun dulu kamu pernah memberikan baju atau jas hujan buat tukang-tukang beca yang ada di sekeliling gereja kita. Kemudian tahun yang baru kemarin kalian pergi ke desa-desa untuk memberikan sembako bagi orang-orang yang tidak mampu. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, itu kegiatan yang sangat bagus sekali. Tapi anak-anak semuanya ini tentu membutuhkan dana dan biaya kan? Coba, dana dan biaya yang telah kamu gunakan dari mana adanya? Dari persembahan, ya. Orang tua kalian mempersembahkan sebagian dari persembahannya. Yang pertama untuk kegiatan yang berhubungan dengan gereja dan pembangunannya, dan sebagian lagi untuk kegiatan peduli kasih. Ya, itu yang kalian lakukan kemarin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada zaman dahulu sekali kegiatan seperti ini juga telah dilakukan oleh orang-orang Kristen. Dulu Rasul Paulus pernah mempunyai ide atau gagasan untuk mengumpulkan persembahan bagi jemaat yang tidak mampu. Jemaat mana yang tidak mampu? Jemaat yang tidak mampu pada waktu itu adalah jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, mereka banyak sekali yang hidupnya miskin. Kemudian Rasul Paulus menghimbau kepada jemaat-jemaat yang lain yang lebih mampu untuk mengumpulkan persembahan. Contohnya untuk jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, jemaat-jemaat yang ada di Korintus, mereka diharapkan untuk mengumpulkan ini. Baiklah anak-anak yang dikasih Tuhan, setelah kita baca firman Tuhan tadi, Rasul Paulus meminta kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus untuk memberi dengan setia seperti yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Nah,
Sebetulnya jemaat-jemaat yang ada di Korintus itu adalah jemaat-jemaat yang kaya ya. Sebagian besar mereka penduduknya pekerjaannya adalah berdagang atau menjadi saudagar. Mengapa demikian? Karena mereka tinggal di daerah yang sangat strategis. Di daerah mana itu ya? Nah, mereka tinggal di pinggir pantai atau pesisir pantai. Tetapi jemaat-jemaat yang ada di Makedonia tinggalnya di pedalaman. Coba kita lihat peta yang ada di belakang Alkitab kita. Di situ ada peta yang menyatakan atau memperlihatkan keberadaan jemaat-jemaat itu. Ayo kita lihat anak-anak, petanya ada di belakang ya. Petanya judulnya adalah Perjalanan Rasul Paulus yang ke-1 dan ke-2. Coba kita lihat bagian yang sebelah sini ya. Nah, sebelah sini nih. Tuh. Kelihatan ya? Oke. Di situ ada jemaat Korintus. Di situ ada juga jemaat Makedonia. Ya kan? Jemaat Korintus ada di pinggir pantai. Nah, jemaat Makedonia ada di pedalaman. Tentu jemaat Korintus lebih mampu dari jemaat Makedonia. Tapi sayang anak-anak, mungkin mereka jemaat Korintus lupa atau bagaimana ya? Mereka sampai ditegur oleh Rasul Paulus untuk lebih setia mendukung jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, jemaat-jemaat yang ada di Makedonia itu sebetulnya jemaat-jemaat yang kurang mampu atau jemaat yang kurang mampu dari Korintus. Tapi mereka dengan setia memberikan, dengan giat, dengan sukacita, dan dengan hati yang yang berapi-api, bersemangat untuk memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Nah, anak-anak, Rasul Paulus menegur jemaat yang ada di Korintus melakukan seperti jemaat yang ada di Makedonia. Nah, sekarang coba kalian bandingkan jemaat mana yang lebih baik ya dalam hal membeli. Nah, kalian tahu pasti jemaat yang ada di Makedonia ya. Oke. Nah, sekarang kita semua akan belajar seperti jemaat-jemaat yang di Makedonia. Belajar membeli dengan sukacita, belajar memberikan dengan bergairah dengan semangat, tidak terputus-putus atau tidak tersendat-sendat seperti jemaat yang ada di Korintus. Begitu. Nah, adik-adik, ibu yakin kalian pasti senang memberi kan? Oke, tapi pada masa-masa pandemi COVID pada sekarang ini, kok sepertinya persembahan kalian juga terhenti ya? Ayo, jangan lupa. Kan kita setiap saat juga mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk melakukan kegiatan kasih yang tidak terputus-putus juga seperti jemaat di Makedonia. Nah, masih ingat kan? Setiap minggu sebelum pandemi kita mengadakan persembahan berupa 2 kantong atau 2 amplop, yaitu yang satu untuk persembahan gereja, itu yang pertama. Yang kedua untuk persembahan peduli kasih, kita masukkan setiap minggu kan? Ya, kamu nggak lupa kan? Di rumah juga begitu. Kumpulkan persembahan kalian dari uang jajan kalian. Nggak apa-apa, 1000 demi 1000 bergantian. Sehari ini untuk uang persembahan peduli kasih, sehari ini untuk persembahan gereja. Contohnya, Senin kamu memberikan persembahan, masukkan ke dalam kantong ini yang untuk gereja. Selasa kamu memberikan di kantong satunya lagi untuk peduli kasih. Terus sampai minggu berikutnya setelah terkumpul, masukkan di amplop yang seperti ini. Nih, kemudian ditulisi persembahan buat gereja. Satu lagi, persembahan buat peduli kasih. Tuliskan nama kalian. Dari Cista umpamanya, dari Janet,
atau dari Tiansi, tuliskan oleh kalian. Nanti kalau orang tua kalian ke gereja membawa persembahan atau ada orang yang mengambil persembahan ke rumah kalian, berikan persembahan ini supaya dikumpulkan di bendahara gereja. Demikian ya, Yakin bisa melakukan ini? Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan, Ibu yakin kalau kalian bersemangat, Tuhan pasti menolong kalian dan bisa melakukan ini dengan sukacita. Sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga Tuhan selalu menolong kita dalam melakukan apa yang dipesankannya. Selamat hari Minggu. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung kebaktian online. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau telah pimpin kami dalam kebaktian online dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Bapa, jika tiba saatnya kami dapat berkumpul bersama dengan mereka di gereja ini untuk berkebaktian bersama ya Tuhan. Terima kasih Allah, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita ya. Tapi sebelum kita menutup ibadah kita mau naikkan pujian Allah itu baik. Oke. Boleh bangkit berdiri adik-adik ya. Oke, mari kita bernyanyi.